Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pertemuan kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bikaromati jami'i masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas materi Utsman bin Affan sesi yang kedua. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Utsman bin Affan begitu gemilang dalam mempertahankan atau menjalankan pemerintahannya, mulai dari perluasan wilayah, pembuatan armada yang kuat, armada laut yang kuat, pembukuan Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Akan tetapi di periode kedua ini, pemerintahan Utsman bin Affan banyak terjadi fitnah. Yang pertama adalah fitnah di mana Utsman bin Affan dituduh mengangkat pejabat-pejabat dari kerabatnya sendiri, yaitu dari Bani Umayyah. Fitnah yang kedua adalah hilangnya pengaruh kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Madinah. Sedangkan yang ketiga adalah pengangkatan Marwan bin Hakam sebagai sekretaris negara. Yang dituduh Marwan bin Hakam ini nantinya akan mengatur pemerintahan Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan usianya sudah tua, jadi Marwan bin Hakam inilah yang dituju atau yang dituduh menyetir Utsman bin Affan. Yang keempat, kesederhanaan Utsman bin Affan dan kemurahan hati Utsman bin Affan dimanfaatkan oleh kaum munafik untuk menyebarkan fitnah di masyarakat. Puncaknya, akhirnya Utsman bin Affan wafat. Pada saat itu situasi negara yang semakin kacau dan juga banyak pemberontakan di mana-mana, terutama yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba. Akhirnya terjadilah pengepungan rumah Utsman bin Affan, yang pada saat itu mereka menuntut untuk menyerahkan Marwan bin Hakam. Akan tetapi Utsman bin Affan menolaknya, dan akhirnya terjadilah peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wafat pada tahun atau pada usia ke-82 tahun dan dibunuh ketika saat beliau membaca Al-Quran yang dipimpin oleh pemberontak, yaitu Utsman atau Abdullah bin Saba. Utsman bin Affan meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran karena di kehidupan beliau adalah orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Setiap minggu beliau mengkhatamkan Al-Quran 1 kali, dan bahkan ketika musim haji beliau selalu duduk di depan Hajar Aswad untuk mengkhatamkan Al-Quran. Makanya beliau meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Dapat kita simpulkan bahwasanya orang meninggal itu tergantung amal baiknya di dunia. Ketika Utsman bin Affan rajin membaca Al-Quran, beliau pun meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Tentunya husnul khatimah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang yang rajin sholat malam. Makanya beliau meninggal dibunuh oleh seorang budak yang bernama Abu Lu'lu'ah dari Persia dalam keadaan sholat. Oleh karena itu, lakukanlah perbuatan baik supaya kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wafatnya Utsman bin Affan
mengakibatkan pengaruh yang sangat jelek bagi perkembangan umat Islam. Yang pertama, membangkitkan semangat kesukuan yang telah lama hilang. Madinah seperti Indonesia, masyarakatnya bersuku-suku, masyarakatnya beragam agama dan juga budaya, disatukan oleh Rasulullah dengan membuat piagam Madinah. Sedangkan di Indonesia, keberagaman itu disatukan oleh presiden atau pendahulu pejuang-pejuang kita dengan membentuk sebuah slogan yang bernama Bhinneka Tunggal Ika, dan juga membuat dasar negara yaitu Pancasila. Yang kedua, memecah belah persatuan umat Islam. Bani Hashim menjadi bermusuhan dengan Bani Umayyah. Yang ketiga, kota Madinah tidak lagi menjadi pusat pemerintahan atau pusat kekhalifahan. Pusat kekhalifahan berpindah ke Damaskus dan ke Kufah. Yang keempat, gerakan perluasan Islam mengalami kemunduran. Dan yang kelima adalah terjadinya perang saudara. Anak-anakku, materi yang tadi jangan lupa untuk dirangkum dan digabungkan dengan materi yang selanjutnya. Dan hasil rangkuman tidak perlu difoto dan dikirim melalui WA saya. Insya Allah saya percaya kalian adalah santri Aswaja NU yang bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Jangan lupa absensi tetap melalui e-learning dan jawab pertanyaan di KI 4. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.